Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ba'du, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita yang telah diberikan kepada kita semua, dan juga sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan ini saya Faris Labib Muhtadi akan membuat video yang ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fan Al-Khitobah yang diampu oleh Bapak Tubagus Abdul Hamid. Semoga Allah menjaganya. Yang dimana pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tentang penjelasan mengenai pengertian khitobah. Baik, jadi yang akan dibahas itu tidak hanya tentang pengertian khitobah, tapi juga mencakup tujuannya dan juga macam-macamnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian khitobah. Khitobah itu ya terambil dari bahasa Arab yang memiliki makna itu berbicara, kemudian berpidato. Nah, jadi secara umum itu khitobah merupakan seni menyampaikan pesan atau seni menyampaikan gagasan, ya, ataupun seni menyampaikan informasi kepada khalayak ramai, kepada masyarakat sekitar, ya, yang memiliki tujuan untuk memberikan manfaat dan juga mempengaruhi kepada pendengar atau audiensnya. Jadi seperti itu. Kemudian di dalam Islam, khitobah juga merupakan salah satu sarana dalam berdakwah. Hal ini sebagaimana sudah Allah terangkan di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada umat Islam untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan juga nasihat yang baik. Maka dari itu, seorang khotib atau seorang yang menyampaikan pesan kepada khalayak ramai itu harus mempunyai kemampuan, harus mempunyai keterampilan, baik itu dari sisi bahasa yang baik, kemudian bahasa yang jelas, kemudian bahasa yang tidak menyusahkan atau yang sulit dipahami, dan juga memiliki kemampuan untuk menarik perhatian tentang pesan yang disampaikannya dari khotib tersebut, dari orang yang melakukan yang berceramah tersebut kepada audiens. Kemudian selain daripada itu, khitobah juga memiliki tujuan, yaitu berupa melatih seseorang untuk bisa berbicara di depan umum. Kemudian yang kedua itu melatih kemampuan untuk menyampaikan pendapat atau berargumentasi. Kemudian yang ketiga itu menjadi sarana dakwah, ya, untuk mengajak manusia melakukan kebaikan dan juga menjauhi kejelekan. Dan yang keempat itu mempersiapkan diri, ya, agar berperan aktif di tengah masyarakat, seperti itu. Kemudian selain tadi sudah dijelaskan tentang pengertian dan juga tujuan khitobah, kita lanjut kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu macam-macam khitobah, ya. Macam-macam seni menyampaikan pesan atau gagasan kepada khalayak ramai itu juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu adalah khitobah diniyah. Kemudian yang kedua itu khitobah siyasiyah, dan juga yang ketiga itu khitobah qadhaiyah, dan juga yang terakhir yang keempat itu khitobah ijtimaiyah, yang dimana keempat ini memiliki jenis atau macam yang berbeda-beda, ya. Seperti tadi khitobah diniyah, yaitu menyampaikan pesan berupa keagamaan atau yang materinya itu berisi tentang keagamaan, ya, dan juga itu disampaikan bisa lewat ceramah, ya, kemudian bisa disampaikan lewat khutbah atau disampaikan lewat pengajian-pengajian. Kemudian yang kedua yaitu ada khitobah sia-sia atau khitobah politik, yang dimana khitobah ini ya disampaikan berkaitan tentang pemerintahan dan juga kepemimpinan. Dan yang ketiga yaitu ada khitobah qadhaiyah, yaitu jenis khitobah yang menyampaikan tentang hukum atau peradilan. Dan yang terakhir khitobah ijtimaiyah, yaitu berupa pidato sosial atau khitobah
ya yang disampaikan dalam acara pernikahan, wisuda atau kegiatan sosial-sosial lainnya. Baik, satu materi tambahan yaitu tentang metode khitobah. Jadi ada beberapa macam metode khitobah. Yang utama ada sekitar 4, yaitu metode impromptu, yang dimana orang yang menyampaikan pesan itu secara langsung, ya spontan, yang dimana ini dilakukan ya khusus orang-orang yang sudah memiliki pengalaman yang panjang dan juga memiliki kemampuan berpikir dengan cepat. Kemudian yang kedua yaitu ada metode manuskrip, yang dimana ini merupakan metode berpidato dengan membaca teks yang sudah disiapkan sebelumnya, yang dimana metode ini sangat cocok untuk kegiatan resmi karena lebih akurat dan juga sistematis. Dan yang ketiga itu adalah metode hafalan, yaitu orang yang menyampaikan pesan, beliau menghafalkan teks yang sudah disiapkan sebelumnya, yang dimana metode ini membantu pemula, ya khusus pemula, untuk lebih percaya diri. Dan yang terakhir metode keempat yaitu tentang metode ekstemporan, yang dimana metode ini merupakan metode berpidato yang menyiapkan kerangka materi tanpa menghafal seluruh teks. Nah, metode ini dianggap paling fleksibel dan juga paling ideal karena terstruktur namun tetap fleksibel, seperti itu. Jadi sekian materi dari saya yang sudah disampaikan mengenai tentang pengertian khitobah, kemudian tujuan khitobah, macam-macam khitobah dan juga metode khitobah. Semoga bermanfaat dan juga menjadi tambahan wawasan ilmu bagi kita semua. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.